Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak Hadir bertemu. di depan saya, ini saudara saya juga ini salah satu tokoh pemuda Sulawesi Tenggara yang bergelut di banyak bidang, baik Iya. usaha maupun olahraga. Siap, siap. Tapi khusus hari ini saya tanya-tanya dulu, ini apa kabar ini Bang Amril ini? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya? Haji. Sehat, Ya, sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Khusus untuk hari ini, Ya. Saudara Amril ini kita panggil di sini menyangkut masalah saya banyak dengar-dengar ini kabar di luar ini. Menyangkut prestasi-prestasi Saudara Amril di luar sana, yang salah satunya itu saya dengar kabar Amril ini sebagai ketua Forki ya, Forki. Apa Bukan ketua Forki? Forki, Binpres. Binpres. Forki, ya. Apa Binpres itu? Binpres itu bimbingan prestasi. Bimbingan prestasi. Forki, Federasi Olahraga Karatedo Indonesia, Pengprov Sulawesi Tenggara. Oh, Karatedo ya? Berarti tinggi tendangannya Pak Amril. Ya, 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 ya. Terus sebagai apa di sini? Sebagai apa di Forki ini, Forki? Ya itu jabatan saya ini, Binpres. Binpres ya? Ya, Binpres, bimbingan Bimbingan. prestasi untuk mencari bibit-bibit dan mengembangkan bibit-bibit prestasi karateka Sulawesi Tenggara. Khusus Sulawesi Tenggara. Tenggara. Bicara bibit ini di usia berapa ini sampai usia berapa ini? Kalau sekarang itu beda dengan zaman kami dulu. Ya, Kalau zaman saya dulu itu junior dan senior. junior. Junior dan itu mulai umur 16 tahun, 17, 18 itu junior. ya, Setelah lewat 18 masuknya senior. Tapi sekarang Forky sudah membuat perubahan. Jadi Ya. ada kelas-kelas yang dipertandingkan itu ada kelas usia apa dini, saja? Usia dini. usia dini, Ya. umur ya, kelompok umur ya. Ah, Usia dini, pra usia dini, kadet, under under 2 junior dulu, under Ya. 21 baru senior. baru senior ya. Itu kelas namanya atau apa itu? Itu kelompok umur. Kelompok umur, khusus Ya. kelompok umur. Ya. Terus kalau untuk yang dipertandingkan itu, Ya itu. apa ada? Yang itu kelompok Kalau umurnya itu? pertandingan itu, kalau di karate itu ada nomor kumite dan nomor kata. Nomor Kumite itu kata. yang kalau kalau yang belum ngerti karate itu fight lah. Kalau kata itu seni bela dirinya. Iya, iya, iya. Bang Amril ini di Sulawesi Tenggara sejak kapan ini? Saya Menggeluti khusus masalah karatedo ini, fokus di karatedo ini. saya bergabung di teman-teman. Saya dari DKI dulu. Oh, DKI ya. Karena ya memang orang tua saya ini asli orang Sulawesi Tenggara. Asli Sulawesi Tenggara. Ya kebetulan juga Sempat ke DKI atau memang Ya. dari Kendari baru ke DKI khusus pelajari nih masalah kalau Binpres ini. kalau saya Iya, memang di DKI, ya. terus saya pulang kampung lah ceritanya. Oh, Pulang kampung bapak saya. Jadi merantau Wah. atau memang banyak keluarga di sana? Ya memang banyak keluarga di Banyak sana. keluarga. Kebetulan juga mama juga kan dari selatan. Ini Binpres ini sebenarnya Bang Amril ini apakah ditawarkan atau memang karena hobi atau dari kecil memang khusus olahraga karatedo ini ditekuni atau seperti apa ini? Jadi Binpres sebenarnya saya begini, waktu saya bergabung di Forky ini dari tahun 2016. 2016. Ya, Bergabungnya di Jakarta atau Di sudah di sini. Sulawesi Tenggara ini? Kepengurusan di sini ya. Kepengurusan. Ya, kepengurusan. Langsung Di Jakarta, ketua atau kalau di- pengurus biasa dulu ini? pengurus biasa. Pengurus biasa. Waktu Ya, di terus Jakarta itu saya mantan atlet. mantan Ya, atlet. jadi Ya. saya pindah di sini, masuk jadi pengurus di hasil Musprov. Ya. Forky pada waktu itu saya ditunjuk ketua terpilih sebagai ketua bidang dana pada waktu itu. Ya. Nah, Di tahun berapa itu masih? 2006. 2016. 2016. Ya. Terus jadi ketua Binpresnya di Jadi, 2016 itu atau bertahap? Masih 2016 berjalan masih bidang dana. Nanti di 2020 ya, 2020 itu Musprov, terus saya
Terpilih cuma jadi ketua. terpilih, bukan ketua. Yang ketuanya itu terpilih ketua itu secara musyawarah. Ya, Sulawesi Tenggara itu mantan Danrem 143 Hololeo, Brigjen TNI Jani Aldrin Siaan SE MPH. MPH. Ya, beliau ketuanya, ketua Ya. Forki sampai detik ini. Nah, sekrumnya waktu itu sekarang ya, tapi sudah meninggal karena meninggal. Sensei Isnain digantikan oleh Kolonel Saptarendra. Binpresnya saya. Khusus Binpresnya ya. Ya, Binpres untuk Jadi pembinaan. bimbingan prestasi anak-anak prestasi khusus di Sulawesi Tenggara. Iya, iya. Nah, prestasi apa yang sudah diraih semenjak Saudara Ambril ini ada di Sulawesi Tenggara ini? Bisa diceritakan secara singkat. Jadi gini, sekarang ini perguruan yang terdaftar di Forki Sulawesi Tenggara. Ya. Oh sorry, saya kembali dulu. Forki adalah induk olahraga daripada karate. Karate ya. Di dalam Forki itu ada 25 perguruan yang terdaftar di PB Forki. Tapi tidak semua daerah itu ada perguruan sebanyak itu. Iya. Nah, di Sulawesi Tenggara ini sekarang sudah bertambah 12 perguruan. 12 perguruan. Ya, yang terdaftar di Termasuk karate ini. termasuk karate. Iya, karate ini maksudnya. Dari karate ini Forki, 12 perguruan. Di Forki iya, di iya, Sulawesi iya. Tenggara ini ada 12 perguruan. Ada yang 12 terdaftar perguruan. di Forki Sulawesi Tenggara. Itu. Terus khusus menyangkut masalah perekrutan bibit-bibit muda berprestasi ini sejak tahun berapa sampai tahun berapa, terus prestasi apa yang pernah dibawa, terus sudah kemana saja mereka ini bisa? Iya. Jadi Khusus Sulawesi Tenggara ini oh iya. prestasi. Jadi saya sebelum masuk Binpres itu, saya dulu membawa nama perguruan dari DKI Jakarta itu Wadokai. Wadokai. Ya, di zamannya itu ya Wadokai cukup. Itu Wadokai salah satu perguruan itu. Ya, salah satu perguruan yang ada di Forki. Iya, iya. Nah, dulu saya berpikir, udah saya latih aja lah. Saya latihlah, saya ke sekolah-sekolah untuk melatih. Tapi saya bisa lihat, oh ini anak ini bisa. Saya latih itu umur sekolah kelas 3 SD, kelas 4 SG, dan rata-rata yang saya latih tahun 2018 itu alhamdulillah sudah berbicara di nasional, bahkan di negeri jiran Malaysia. Sampai negeri jiran. Ya, alhamdulillah Jadi pernah sampai ke tahun berapa itu di negeri jiran? tahun lalu, tahun November, tanggal akhir November itu bulan tahun 2023. Iya, iya. Bawa atlet ke sana. Iya, Berapa banyak? Ada 4 orang dari asli Sulawesi Tenggara, Iya. dari Raha dan Itu apa Tonaki. itu? Pon atau prapon atau apa? Tidak, kejuaraan Open Turnamen internasional. Internasional ya. Berarti seluruh dunia atau Asia? Ya, jadi kalau Open itu ya semua Asia ada, bahkan Iya. waktu itu ada Turki, ada Eropa ya, Kazakhstan, ada Filipina, Singapura, terus Ada prestasi di situ ada. alhamdulillah. Sempat juara. Iya, 4 orang yang saya bawa itu Iya. kami bawa pulang 3 medali emas, 3 medali perak, Iya. 1 medali perunggu. Wah, ini seluruh Indonesia ini. Bukan seluruh Indonesia. Seluruh dunia bahkan ya. Ya, seluruh di Open Turnamen. Tapi ya. sempat masuk bukan 10 besar lagi, 4 besar ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu perwakilan dari Sulawesi Tenggara itu. Dari Sulawesi Tenggara, asli orang Sulawesi Tenggara yang saya latih dari SD tahun 2018. Nah, saya dengar cerita gosip apa benar atau tidak menyangkut masalah pembiayaan. Kan kita dengar cerita dari KONI itu kan anggarannya dia kan terbatas. Ya. Nah, sementara kegiatan ini skala internasional pasti kan membutuhkan biaya yang lebih besar itu. Apakah itu ada dukungan dari pemerintah atau dukungan dari KONI atau seperti apa sampai bisa atlet itu dibawa ke sana itu? Ya. Jadi kalau berbicara itu memang harus wajib ya. Karena Wajib, ya. kita melihat kenapa DKI, Jawa Barat itu
prestasi olahraganya itu sangat, karena mereka didukung memang dari pemerintahnya juga sangat luar biasa. Karena saya mantan atlet DKI. Iya. Saya pernah merasakan itu. Jadi kita tinggal dari sudah disiapkan semuanya. Nah, yang sekarang ini saya Binpres, saya sudah pernah menyarankan untuk setiap cabur itu, khususnya karate itu, diadakanlah event Ya. itu untuk menyaring, mengambil bibit-bibit muda prestasi. modal prestasi itu, tapi tidak terlepas dari dukungan pemerintah. Harus itu. Dalam hal ini dukungan pemerintah itu ya Pemda setempat, Kadispora yang berkaitan dengan KONI Sulawesi Tenggara. Iya. Nah, khusus atlet kemarin yang sempat berprestasi ini, ada andil semua dari baik pihak pemerintah, pihak KONI, atau murni inisiatif dari Bapak Amri ini bagaimana? Yang atlet yang mana nih? Atlet yang kemarin yang berprestasi yang internasional ini. Oh, yang kemarin saya baru di Malaysia. Iya. Itu biaya saya sendiri. Biaya sendiri ya. Iya. Wah, ini salah satu contoh bukti bagi kita masyarakat Sulawesi Tenggara, terutama tokoh pemuda Amri, bahwa betul-betul dalam hal untuk mencari bibit-bibit muda kita itu tidak hanya terfokus atau terpaku pada bantuan-bantuan baik pihak pemerintah maupun dari pihak KONI sendiri, tetapi karena tujuannya beliau untuk mau membangun, rela berkorban ini. Ini hebat. Bisa jadi contoh ini, Saudara Amri ini. Nah, kita break dulu, mungkin boleh minum kopi nih, kita santai-santai ini. Oh iya. Aduh, makasih. Iya. Aduh. Enak ini cuacanya mendung-mendung begini kan, kopi panas kan. Kopi OT. Untuk menghindarkan penelantaran nih, Ini kita punya podcast ini kan namanya ngopi. Iya. Ngobrol pintar. Oke. Ngobrol pintar. Iya. Jadi sambil minum kopi mungkin kita bisa lanjut. Saya cuman mau mempertegas sama rekan saya atau Saudara Amril ini. Kira-kira untuk mendapatkan bibit-bibit muda yang berprestasi ini, langkah-langkah selanjutnya untuk persiapan kita ini 2025 dan seterusnya itu seperti apa? Jadi persiapan teman-teman di perguruan juga bukan cuma saya. Iya. Jadi perguruan yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Jadi ada dari perguruan-perguruan lain yang ada di Forky itu sudah mencatat prestasi juga. Iya ya. Contoh. Iya. Contohnya Inkai. Ya, Inkai tahun lalu itu Kohai, kalau Kohai itu murid ya. Kohai atlet ini. Seleksi daerah mereka juara. Dikirimlah ke tingkat nasional. Ya. Tingkat nasional juara, mewakili tim Indonesia kejuaraan di Portugal. Wah. Dan alhamdulillah walaupun juara 3 masuk juara 3. Intinya masuk. Ya, tim Indonesia loh. 10 besar saja sudah sangat hebat. Iya, alhamdulillah dari Inkai 1. Terus ada juga pemain kata kita banyak dari Gojukai. Terus ada di Dojo Universitas Hauloleo, itu gabungan mahasiswa berprestasi karate yang sering mengikuti event-event turnamen itu yang dibiayai oleh kampus sendiri. Jadi sebenarnya banyak ya anak-anak muda kita ini berprestasi. Oh, sangat banyak. Tapi saya tidak tahu ini kalau bukan Saudara Amril ini menjelaskan di sini ini. Jadi kepemimpinan terdahulu dan sekarang tetap memang memperhatikan, apalagi mantan Danrem 143 Hauloleo itu Brigjen TNI Jani Adrinsian SMBA. Iya. Beliau sekarang ketua Forky dan sangat mensupport kegiatan kami di Forky itu sendiri untuk prestasi anak-anak Sulawesi Tenggara dan anak bangsa Indonesia. Iya. Ada kendala enggak atau hambatan-hambatan misalnya baik pihak pemerintah atau pihak KONI sendiri sebagai pengawas dari cabang olahraga ini atau seperti apa? Jadi kalau melihat ini memang ada sedikit kendala. Iya. Jujur aja, ya kan. Saya minta kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, apalagi sekarang gubernurnya ini baru nih, baru. Mudah-mudahan
kami di pemerhati olahraga, pencinta olahraga khususnya kan, Ya, diperhatikan lah untuk Diperhatikan. anak-anak Sulawesi Tenggara ini. Kalau masalah fisik mental anak-anak Sulawesi Tenggara saya tidak ragukan. tidak kalah jauh juga Tidak ya. kalah jauh. Tidak kalah jauh. Ya, Apa ya, ya, ya. dari postur badan juga. Jadi kami Mendukung. juga mendukungnya. Kami kan ada di perguruan itu ada Lemkari, itu yang hebat-hebat juga. Lemkari juga itu sering juara-juara juga kalau mereka bertanding apa walaupun ini. Jadi tergabung banyak kita di sini. Jadi bukan cuma satu perguruan, tapi saya pantau semuanya. Oh ini bagus, ini bagus. Nah makanya eh, Brigjen TNI Jani Adrisian itu membuat satu event. Ya. Ya kebetulan saya juga Ini jadi baru membuat atau sudah pernah membuat ini? ini baru membuat. Ada perencanaan? Kami sudah rapat 2 kali, Ya. pembentukan panitia dan proposal, tinggal beliau tanda tangan. Akan dilaksanakan kejuaraan Piala Ketua Umum Forky Sulawesi Tenggara. Ini khusus Sulawesi Tenggara atau Khusus Indonesia? Ini? Sulawesi Tenggara untuk Mencari mencari bibit-bibit muda. bibit-bibit atlet Ya, Sulawesi Tenggara untuk berbicara di nasional dan internasional. internasional nantinya ya. Ya, tapi tidak terlepas saya juga memohon kepada pemerintah, Ya, terutama fasilitas. fasilitas. Fasilitas Kurang sarana, mendukung ya. ya fasilitas sarana dan prasarana gedung yang bisa menampung sampai 2000 penonton itu, karena saya juga mau berbicara, Forky Sultra mau mengusul ke PB Forky sebagai tuan rumah event nasional. Kita belum ada tempat yang itu, makanya kemarin saya berbicara sama ketua KONI. Ya. Kami dari cabur bela diri ini tolonglah dibangunkan yang kapasitas ini dan venue pertandingan Yang memadai lah. ya, jadi standar internasional lah. Jadi skala event ini tidak semata-mata hanya fokus di misalnya kota Kendari, Ya, tetapi minimal tidak malu-maluin lah. Bisa Ya. kita laksanakan event sampai ke ya, internasional bahkan ya. ya betul. Ya, 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 ya. Ini masukan yang bagus ini. Nah, sebelum kita tutup, apa saran, pandangan, pendapat Saudara Amril terkhusus misalnya untuk Sulawesi Tenggara ini, kira-kira? Jadi saya meminta kami ya semuanya agar pemerintahan yang baru, ya kan? Semua ini kan serba baru nih. Serba baru, Serba baru semuanya, khususnya di pemerintahan daerah, terutama wakil rakyat, Ya. agar diperhatikan atlet-atlet yang berprestasi yang membawa nama Sulawesi Tenggara ini. Yang bawa. Iya, jadi kita banyak dibuatkan event, terus kalau mereka juara juga harus kita adakan namanya try-in itu dan try-out. Try-in itu adalah uji coba di daerah di Indonesia, keluar daripada Sulawesi Tenggara. Tryout-nya itu ada namanya training camp, itu ke Jepang, ke Eropa. Minimal tujuannya untuk ada pengalaman ya. Iya, ada pengalaman, Sekali tapi uji mental juga ini. iya, Ya, uji-uji itu kemampuan dan kita dapat ilmu juga di sana. Dan kan bangga kalau pemain mereka jadi tim Indonesia dari mana? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Tapi tidak terlepas untuk pemerintah daerah yang baru sekarang ini mohon dukungannya untuk kami ini yang pelaku olahraga cabur yang ada di Sulawesi Tenggara itu, supaya sangat mendukung lah, Sangat mendukung. terutama adik-adik atlet. Padahal kalau mau dipikir-pikir sebenarnya selain tujuannya prestasi dari anak muda kita khususnya Sulawesi Tenggara ini kan, yang kemudian ketika mereka berprestasi ini kan membawa dan mengharumkan nama Sulawesi Tenggara kan seperti itu. Iya. Jadi tanpa kita minta, tanpa kita mohonkan, ya seharusnya pemerintah daerah itu mendukung, gitu, mendukung. Nah, dari pengalaman-pengalaman Saudara Amri membawa bibit-bibit muda berprestasi ini sampai keluar, yang bahkan menggunakan biaya sendiri, bahkan tanpa mengharapkan
anggaran-anggaran yang sudah ada sebenarnya kan gitu, itu kami anggap bahwa jarang loh, jujur. Banyak yang kita dapatkan dia jadi cabur-cabur, ketua cabur-cabur atau ketua organisasi atau ketua apa saja, cuman sekedar untuk kepentingan mendapatkan mendapatkan tambahan pengalaman atau untuk kepentingan pribadinya. Tetapi yang tulus loyal itu untuk menyangkut masalah loyalitas apapun yang dia lakukan, untuk kepentingan atlet mudanya itu susah. Jadi inilah dari cerita kita ini yang singkat ini, banyak kesan-kesan ya. Ya, itu. Pernah enggak ada pengalaman waktu misalnya keluar ini, uang pas-pasan ini, atlet kita bayar ini, kita bawa ini harus ada makan, ada apa? Pernah enggak ada sempat kendala, hambatan, apa seperti apa itu? Oh, sangat sering. Sangat sering ya? Iya. Seperti apa contohnya? Ya, karena dukungan biaya juga sangat minim, tapi alhamdulillah dulu ya. Iya. Kalau sekarang kan sudah ada beliau ketua umum Forkis Ultra yang mensupport, membantu kami ya. ya. Jadi sekali lagi tolonglah pihak Dispora dan KONI Sulawesi Tenggara itu lebih berperan memperhatikan atlet-atlet berprestasi kita, terutama yang berprestasi ya harus diberi apresiasi lah dari Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemda Sulawesi Tenggara ya, Insya Allah. Ya. Untuk target di 2025 rencana ada ndak keluar lagi atau seperti apa? Target 2025 mohon doanya, insya Allah di bulan Februari saya akan berangkat ke Fujairah Dubai. Sampai ke Dubai. Sampai ke Dubai ya. Kejuaraan WKF. Apa WKF itu? WKF World Karate Federation. Jadi kejuaraan dunia. Ya, saya mau bawa anak-anak. Berapa rencana bibit muda kita nih yang mau dibawa ini? Saya akan melihat dulu potensi-potensi anak-anak yang memang siap. Karena tanpa latihan ya impossible bisa juara gitu. Iya ya. Dan saya kalau bawa atlet itu saya tidak mau bawa atlet yang cuma jalan-jalan aja enggak mau. Iya. Jadi, ada target rencana ini? Insya Allah harus medali kita bawa pulang juara. Atas nama Sulawesi Tenggara atau atas nama Indonesia ini? Atas atlet Sulawesi Tenggara, atas nama Indonesia. Alhamdulillah. Ini yang kita harapkan bagi pemerintah setempat, mohon dukungannya. Karena ini kesempatan, momen yang sangat bagus bagi atlet-atlet muda kita, apalagi banyak peluang-peluang kesempatan perlombaan pertandingan event baik nasional maupun internasional. Sekian, terima kasih. Semoga perbincangan kita ini diketahui oleh masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya, dan semoga bermanfaat, dan minimal dari diskusi kita ini penyampaian dari Saudara Abed bahwa Sulawesi Tenggara itu hebat. Sangat. Sulawesi Tenggara itu ternyata banyak bibit-bibit muda kita yang potensi. Ya, dari seperti itu. Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.